Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 705, Kaori yang bilang pada pihak pengembang. Gabungan dari 10 pengusaha yang membeli sekolahnya dulu, dan yang akan menggusurnya pula. Kaori pun berkata, akan kuadukan kalian pada suamiku. Malah salah satu pengusaha itu menjawabnya, lo memangnya siapa suamimu itu? Bisa apa dirinya? Apa bisa menghentikan rencana ini? Kaori tak bilang tentang ayahnya, tak bilang tentang mertuanya, tak bilang pula kalau mengenal banyak pemimpin perusahaan. Malah bilang tentang Kenshin. Dan kini, setelah Kenshin ditelepon Kaori, Kenshin pun berjalan kembali. Sedang Kaori bertanya pada pihak pengembang itu, ini kan sekolah negeri, sekolah milik negara, kok bisa kalian membeli tanah di sini? Kok bisa Pak Lurah, Pak Camat dan pihak berwenang lainnya memberikan izin dengan mudah sekali? Apa tak takut melanggar hukum nantinya? Bapak semua bisa masuk penjara. Mendengar Kaori bicara begitu, Pak Hartanto pebisnis yang juga salah satu bos di situ menjawabnya. Memangnya kita ini apa tak tahu ya Mbak yang cantik ini kok bisa bicara begitu? Kita semua ini orang yang tahu hukum, punya pengacara dan konsultan yang mengerti hukum-hukum. Tak sembarangan akan membeli. Lagian ini sudah final, tanah ini sudah dibeli. Asal Mbak tahu saja, sekolah negeri pun bisa digusur. Tak peduli milik pemerintah, tak peduli milik negara. Asal ada kepentingan dan uang, hal itu bisa dilakukan. Coba lihat saja berita-berita di waktu lalu. Jangankan sekolah, pulau dan kekayaan alam milik negara pun bisa dijual. Jadi jangan berkata yang formal begitu. Ini bukti-bukti surat jual beli di notaris, serta pula sengketa tanah di pengadilan. Kami yang memenangkan. Pak Lurah menunjukkan, ini Mbak lihat sendiri, kita bawa semua suratnya lengkap. Jadi jangan menuduh kami tidak baik. Mbaknya nanti bisa kami tuntut balik. Waduh, Kaori diancam. Nggak takut apa mengancam Kaori? Pihak sekolah pun mengerti. Guru-guru menjadi khawatir semua. Termasuk kepala sekolah Ibu Catherine, yang bilang pada Kaori, sudah Kaori, sepertinya ini sudah takdirnya. Sekolah ini akan berganti, berpindah tempat yang baru. Kita tak bisa melawannya. Sebab mereka sudah punya buktinya. Suratnya lengkap semua. Bahkan sampai pengadilan. Kaori menjawabnya, jangan menyerah Ibu Catherine. Tunggu suamiku datang dulu. Kan tadi Kaori udah bilang. Ibu Catherine pun sangsi dengan yang dikatakan Kaori. Begitu pula dengan guru-guru lainnya. Sementara itu Kenshin belum tiba juga. Rupanya Kenshin ditahan orang. Diajak bicara masalah yang penting. Kenshin pun berhenti, mengikuti dan mendengarnya. Sedang pihak pengembang pun mulai mengukur tanah sekolah. Di saat itu pengusaha wanita yang bernama Anggun dan Maya malah bicara pada Kaori. Oh ya Mbak, mana suaminya itu? Katanya datang ke sini. Kok nggak datang-datang juga? Ini sudah 10 menit berjalan. Suaminya kok belum tiba? Katanya ada di luar. Kok lama sekali ya masuk ke sini? Apa sudah ketakutan duluan? Walah Mbak, kalau berkata itu yang masuk akal dong Mbak. Mbaknya memangnya kerja di mana sih kok berani bicara sama kita? Kita ini punya perusahaan Mbak. Punya banyak karyawan dan pekerja. Masa Mbaknya berani melawan kita semua? Kaori menjawabnya. Terus hubungannya apa dengan punya perusahaan segala? Punya pekerja dan pegawai pula. Itu sama saja tak nyambung bicaranya. Memangnya saya takut dengan hal begitu? Saya ini sudah biasa dengan hal yang seperti itu. Untuk apa dikatakan segala? Kayak baru punya perusahaan saja. Pamer-pamer begituan. Sorry ya, itu nggak penting bagiku. Tunggu saja pasti suamiku datang. Anda semua akan menyesal. Lagi-lagi Kaori tak menunjukkan siapa dirinya. Tak mengatakan juga kalau ayahnya seorang pimpinan perusahaan yang besar. Kalau dirinya menantunya orang yang terkenal. Pengusaha di atas pengusaha. Seorang bos di atasnya bos pula. Dan tentu saja, istrinya tuan muda.
Kaori tak mengatakan itu, tapi Maya dan Anggun, pengusaha muda wanita karir yang baru menjadi orang kaya, tersinggung jadinya. Mereka tak terima dengan ucapan Kaori. Langsung saja menjawabnya, "Ah kamu mbak, dari tadi cuman omong kosong doang. Paling-paling kamu juga tak kerja. Suamimu juga hanya pekerja tak punya jabatan. Apalagi seperti kita, yang punya perusahaan." Pakai bergaya bilang begitu. Waduh, Kaori dihina oleh dua wanita rivalnya, yang mereka baru melihat Kaori. Belum tahu siapa Kaori. Kaori pun mengabaikannya. Kemudian Kaori menelpon Kenshin. Kaori berkata, "Say, kamu di mana ya? Kok lama datang ke sini?" Kenshin menjawabnya, "Ini aku udah masuk sekolah Kaori. Tadi ada perlu sebentar." Terlihat Kenshin berjalan sendiri. Dengan seragam SMA 5 yang dikenakannya, Kenshin ditunjuk oleh Kaori. "Itu suamiku udah datang. Jangan menyesal nanti aku adukan." 10 pengusaha pun melihatnya. Pak RT RW Lurah dan Pak Camat pun sama. Begitu pula dengan Ibu Katrin kepala sekolah yang di sini. Beserta guru-guru lainnya pun. Mereka semua melihat Kenshin. Seorang laki-laki muda, yang dikata suaminya Kaori. Terlihat Kenshin membawa es bungkusan. Sambil berjalan sesekali diminum dengan memakai sedotan. 10 pengusaha itu tertawa semua. Ternyata pria miskin tak punya yang dikatakan suaminya. Yang tadi naik angkutan tua di luar. Kenshin pun lalu di dekat Kaori. Kaori langsung menegurnya, "Say, bajumu kok kotor sekali ya, banyak debunya. Padahal tadi kan nggak begini." Lalu Kaori dengan tangannya membersihkan bajunya Kenshin, dengan mengibaskan beberapa kali. Kenshin pun menjawabnya, "Sudah nggak mengapa Kaori, ini aku tadi ke warung beli kopi. Ternyata yang kamu tanyakan tadi, para warga yang berjualan. Masih ada banyak Kaori, tapi mereka tak terlihat dari luar. Sebab ditutup dinding beton oleh yang punya proyeknya. Nanti saja aku ceritakan. Sekarang ada apa memangnya?" Kaori menyahutnya, "Ini saya yang aku bilang tadi. Orang-orang ini akan merobohkan sekolah ini. Ini kan sekolah SMA aku dulu. Aku nggak mau hal itu terjadi. Kasihan guru-guruku, kasihan murid-murid yang di sini. Masa sekolah mau digusur? Pokoknya kamu harus menghentikan." "Aku nggak mau tahu." Kenshin menjawabnya, "Duh, manja banget istriku ini. Bukankah ada ayahmu? Ada ayahku pula. Kenapa tak memberitahu pada mereka Kaori? Masa minta sama aku? Aku kan kerja cleaning service. Mana bisa membantu sekolah ini?" Kenshin bercanda menggoda Kaori. Lalu Pak Oseng, Pak Hartanto serta lainnya. Mereka tertawa sembari bicara. Pak Oseng itu berkata, "Oh, jadi pemuda ini suamimu itu. Pemuda miskin yang naik angkutan tak berharga. Angkutan tua berkarat milik orang tuanya yang dibawa ada di luar. Jadi ini orang yang kamu katakan, yang kamu harapkan dan bilang, yang bisa menghentikan kita. Hahaha, hahaha, lucu-lucu sekali. Cantik-cantik tapi tak mengerti. Tak mengerti akan siapa suaminya. Laki-laki tak punya yang dikata, bisa menghentikan proyek kita. Sayang dengan cantiknya, mendapat pria miskin tak punya. Padahal sudah dengar sendiri, kerja suaminya cleaning service. Masih mau menikah dengannya, apa memangnya yang dilihat?" Anggun dan Maya pun tertawa. Kenshin lalu berkata, "Tak banyak bicara langsung bilang." Dengan berlagak polos Kenshin mengatakan, "Oh tapi saya memang bisa Pak. Menghentikan proyek Anda semua di sini. Tunggu sebentar." Kenshin mengambil handphonenya, dihubungi seseorang dari HP-nya. Kenshin kemudian bilang, "Halo Pak Tikno, tolong ya pekerjaan proyeknya yang Bapak awasi tadi. Dihentikan sementara hari ini. Sampai ada kejelasan yang pasti." Pak Tikno sampaikan juga ke yang lainnya. Yang ditelepon Kenshin pun langsung mengiyakan. "Oh baik-baik Tuan Muda. Segera saya laksanakan. Segera saya kabarkan ke lainnya." Rupanya itu seorang kepala kontraktor yang tadi bertemu Kenshin di luar. Mereka sedang mengawasi pekerjaan proyek di sini. Ternyata kemarin juga mengerjakan mega proyeknya Kenshin. Ada 3 kontraktor besar, yang berbeda namanya, yang berada di area ini. Semuanya mengenal Kenshin, dan tak disangka, 3 kepala kontraktor itu ternyata sudah di luar pintu sekolah. Mereka pun langsung masuk ke dalam.
10 pengusaha melihatnya. 3 kontraktor itu dikenalnya, yang disewa untuk mengerjakan proyek ini. Dikira akan melaporkan tentang pekerjaannya. Malah mereka menghampiri pemuda tapunya. Ketiganya langsung bilang menyapa. Tuan muda, kami sudah lakukan. Memerintah semua pekerja untuk berhenti hari ini. Mendengar hal itu, para pengusaha itu kaget-kaget jadinya. Melotot mata mereka. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya